And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia, doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. Trump telah mengeluarkan ultimatum kepada Rusia dan banyak orang sudah menduganya jauh-jauh hari bahwa siapapun yang menjadi presiden Amerika Serikat, negara itu akan tetap sama. Seperti yang pernah dikatakan Elon Musk, pada dasarnya Amerika Serikat hanya memiliki satu partai, yaitu Partai Republik Demokrat Amerika Serikat. Dua partai yang bertarung hanyalah ilusi. Itu hanyalah sebuah pertunjukan yang ditujukan untuk rakyatnya, membuat mereka seolah-olah memilih bahwa suara mereka dibutuhkan, menentukan, dan lain sebagainya. Baiklah, jadi inilah langkah yang dijanjikan Trump, yang menurutnya akan membuat Kremlin terkejut. Tapi, benarkah Kremlin terkejut dengan pernyataan Trump? Ayolah. Jadi, Trump, setelah berunding dengan Sekretaris Jenderal NATO, akhirnya memberi Rusia waktu 50 hari untuk merundingkan perdamaian dengan Ukraina. Dan jika tidak, Presiden Amerika Serikat berjanji akan mengenakan sanksi sekunder kepada pembeli sumber daya energi Rusia. Namun, saya berharap hal itu tidak akan terjadi, kata Trump. Sanksi bea masuk 500% akan diberlakukan Amerika terhadap negara manapun di dunia yang membeli sumber daya energi dari Rusia. Ini bukan salah ketik atau angka nol tambahan. Mereka memang berencana untuk mengenakan tarif 500%. Tapi Trump telah mengatakannya sendiri. Dia tidak mengharapkan hal itu terjadi. Dan itu bukan sekedar kata-kata tambahan atau penutup. Itu adalah inti dari pernyataannya. Perlu diketahui, pelanggan utama Rusia saat ini adalah India dan Tiongkok. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Amerika Serikat serius? Akan sangat menarik untuk menyaksikannya. Kita semua tahu, paket sanksi anti Rusia sebelumnya justru bekerja secara paradoks. Di saat ekonomi Rusia mencatat rekor, ekonomi Amerika justru terpuruk. Ketidakpuasan rakyat Amerika terhadap situasi ekonomi mereka lah yang menjadikan Trump sebagai presiden. Kebijakan bea masuk dan tarif Trump ternyata tidak lebih buruk dari paket sanksi anti Rusia milik Joe Biden. Pada dasarnya, itu hanya akan berdampak buruk pada mereka sendiri. Nah, kakek Gedung Putih mungkin harus memahami hal berikut. Tiongkok membeli 47% minyak Rusia, sedangkan India 38%. Jadi, Rusia, Tiongkok, dan India pasti akan menemukan solusi bersama terkait tarif baru Trump. Langkah Trump ini tentu saja tidak akan memperbaiki hubungan Moskow dengan Washington, serta dengan Brussels dan ibu kota lainnya. Dan jika tingkat konfrontasi terus meningkat, Kremlin kemungkinan besar akan menggunakan kartu as mereka untuk menimbulkan masalah serius bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan surat kabar Perancis, Ligas. Menghadapi meningkatnya ketegangan, Rusia sedang menjajaki kemungkinan untuk membatasi ekspor logam. Hal ini mengancam runtuhnya pasar global dan mengganggu rantai pasokan. Ya, penulis mengatakan bahwa pemerintah Rusia sedang mempertimbangkan kemungkinan memberlakukan pembatasan ekspor logam-logam penting yang strategis. Ini merupakan respon terhadap sanksi yang berlaku saat ini. Penghentian pasokan uranium, nikel, dan logam saat ini juga sedang dibahas. Dan ini adalah elemen-elemen yang sangat penting bagi berbagai sektor industri. Beberapa negara kini beresiko kehilangan tempat mereka dalam ekonomi global. Perlu diingat bahwa Rusia memiliki posisi terdepan di dunia dalam produksi nikel. Pelanggan utama mereka adalah Uni Eropa dan Tiongkok. Terhentinya pasokan nikel Rusia di seluruh dunia akan menimbulkan masalah serius. Beberapa negara tentu akan terpaksa mengurangi rencana produksi pesawat terbang, ponsel pintar, baterai, dan lain sebagainya. Rusia juga adalah produsen titanium terbesar ketiga di dunia. Jika Rusia menghentikan pasokannya, bahkan SpaceX milik Musk, belum lagi Boeing dan Airbus akan terkena dampaknya. Jika Rusia mengurangi ekspor logam ini ke Barat mungkin akan kehilangan peran historisnya sebagai pemimpin dalam teknologi dan inovasi selamanya. Dan kamu tahu, Tiongkok tidak akan tidur. Mereka akan selalu setia menunggu untuk menyaksikan peristiwa jatuhnya para raksasa ini. Selain itu, Rusia juga memiliki 44% kapasitas pengayaan uranium dunia. Negara ini terdaftar sebagai pemasok utama bahan baku ini ke Eropa dan Amerika. Para pakar di Prancis saat ini juga sedang mengkhawatirkan semua konsekuensi ini. Jika Rusia memutuskan untuk menghentikan ekspor strategis ke negara-negara yang dianggapnya tidak bersahabat, seluruh industri akan berada di ambang kepunahan dan ini akan menjadi kekalahan bersejarah bagi Barat. Inilah prospek cerah yang tidak diceritakan Barat pada kita. Jelas tidak ada gunanya mengejek Rusia dan ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Rusia sudah seharusnya menghukum mereka, dan Rusia perlu memikirkan dengan serius apakah layak menjual sumber daya strategis kepada mereka yang memproduksi senjata dan mengirimkannya ke Ukraina yang hanya membunuh tentara dan warga sipilnya sendiri.
Dalam hal ini, Prancis benar-benar menjadi yang paling ketakutan. Negara ini saat ini memiliki 19 pembangkit listrik tenaga nuklir dengan 58 unit daya. PLTN mereka memasok lebih dari 2/3 listrik negara ini. Dan apakah kamu tahu, lebih dari separuh bahan bakarnya ternyata berasal dari Rusia. Di saat yang sama, jika kita berbicara tentang kapal yang sedang dinahkodai oleh kakek Doni, seperempat bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir Amerika yang jumlahnya lebih dari 60 juga berasal dari Rusia. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah layak untuk terus mensubsidi perekonomian negara-negara ini? Rusia harus segera menjawabnya. Selain itu, Presiden Amerika Serikat juga menyinggung masalah pasokan senjata ke Ukraina. Seperti yang telah diprediksi para ahli sebelumnya, Amerika Serikat tidak akan menghentikan pasokan ini. Bedanya sekarang Eropa yang akan menanggung biayanya. Ini berarti Uni Eropa harus membeli senjata dari Amerika dengan uangnya sendiri dan kemudian mentransfernya ke Kiev. Sanksi terhadap Rusia ini konon katanya adalah imbas dari kekecewaan Trump terhadap Presiden Putin. Sebelumnya pemimpin Amerika itu berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Moskow 2 bulan lalu. Tetapi hal itu tidak pernah terwujud. Dan kami harap kakek Doni tahu bahwa masalah utama Ukraina saat ini bukanlah kekurangan senjata, melainkan kekurangan sumber daya manusia. Dan paket bantuan militer baru tidak akan menyelesaikan masalah ini sama sekali. Jadi, sekarang bukan lagi satu senjata untuk 10 orang seperti yang pernah dialami Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Sebaliknya, 10 senjata untuk 1 orang. Ya, orang-orang Amerika itu mungkin berpikir bahwa orang Ukraina adalah rambu dunia nyata. Jadi itu pada dasarnya hanya omong kosong belaka. Rusia dapat terus bertindak sesuai keinginannya, hingga Amerika Serikat memberikan kesepakatan yang diinginkan Moskow. Lagi pula, Rusia saat ini juga sedang menang dan terus bergerak maju di garis depan. Jadi tidak ada gunanya berhenti dan mencari kompromi. Hal ini hanya akan mungkin jika pihak Ukraina menerima syarat-syarat yang diajukan Rusia. Misalnya melepaskan tanah yang telah hilang, kembali ke status netralnya sebagai sebuah negara, membatasi pasukannya, dan meninggalkan ideologi. Kami harus mengejanya dengan alfabet fonetik NATO. November, Alpha, Zulu, India, Sierra, Mike, Echo. Semoga Anda mengerti. Hingga hal ini terjadi, pasukan Rusia akan terus maju untuk memenuhi tugas-tugas strategis yang jauh lebih penting daripada mempercayai janji-janji Barat yang sifatnya hanya sesaat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Yang menarik dari perilaku Presiden Amerika Serikat adalah dia selalu kecewa dengan Rusia, namun tidak mencoba menekan rezim Kiev. Ia bahkan tidak mencoba menghentikan sepenuhnya semua pasokan senjata dan penyediaan informasi intelijen, serta mempublikasikan kejahatan korupsi Zelensky dan rombongannya. Amerika untuk kesekian kalinya mengubah kebijakan mereka terkait pasokan senjata ke Ukraina. Kemarin mereka memasok, hari ini tidak, besok mereka akan memasok lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bersamaan dengan itu, dalam 24 jam terakhir saja, para pejuang Rusia telah membebaskan Nikolaevka, mempersembahkan ratusan geranium kepada militer Ukraina, dan membawa kerugian besar bagi angkatan bersenjata Ukraina. Ngomong-ngomong, jumlahnya hampir 1.000 orang, dan ini terjadi hanya dalam 1 hari. Tak seorang pun di dunia berani mengatakan bahwa Rusia tidak ingin konflik Ukraina berhenti. Rusia telah melakukan segalanya untuk menyelesaikan konflik ini. Mereka telah 2 kali mengumumkan gencatan senjata dan justru menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya dari angkatan bersenjata Ukraina sebagai balasannya. Mereka juga hadir untuk berunding di Turki, meskipun kamu tahu, ada sabotase dari pihak Ukraina di wilayah Rusia, dan kami rasa Anda paham siapa yang bersikeras melanjutkan konflik ini. Upaya untuk menjaga perdamaian bukan berarti kepentingan kami dapat diabaikan begitu saja. Perdamaian yang sejati dan abadi hanya dapat dicapai dengan menghormati kami. Seperti yang dikatakan Presiden kami, menekan kami tidak ada gunanya. Tapi kami akan selalu siap untuk bernegosiasi.